sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Shalom teman-teman pemuda. Ya, bersyukur teman-teman hari ini kita bertemu kembali di ibadah online Komisi Pemuda GKI Cawang. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, sama seperti kami semua di sini. Tapi jikapun teman-teman tidak dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan baik, kita tetap mau bersyukur karena kasih Tuhan besar bagi kita. Lebih besar dari segalanya, lebih besar dari kesedihan kita, lebih besar dari kesulitan-kesulitan yang keluarga kita hadapi. Mari kita mau bersyukur di dalam doa kita, bersyukur atas kasih Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Kita naikkan pujian dari PKJ 212. Tiada terduga
Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan untuk semua kasih karunia Tuhan dalam hidup kami sampai di hari ini, di hari Minggu ini kami boleh kembali beribadah secara online untuk Komisi Pemuda GKI Cawang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala hal yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kiranya Tuhan di hari ini kami boleh sama-sama menaikkan pujian kami boleh bersyukur, kami boleh menyembah Tuhan melalui ibadah kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Teman-teman, hari ini ibadah kita bertemakan God-Centered Family, keluarga yang berpusat pada Tuhan. Kita kembali diingatkan dalam kehidupan berkeluarga bahwa kita harus meneladani Yesus yang adalah imam yang mau mengorbankan diri untuk memulihkan atau menyatukan keluarga. Berkurban ada makna kesediaan atau kerelaan untuk kepentingan orang lain. Nilai-nilai ini yang akan kita sama-sama pelajari hari ini melalui khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Alex Nanlohi. Hari ini kita juga akan dilayani oleh Penatua Ani Avelina. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita. Mari kita mengakui bahwa kita sering sekali mengabaikan kepentingan orang lain, lebih spesifik lagi kepentingan anggota keluarga yang lain. Kita tidak sepenuhnya berkorban untuk pemulihan keluarga kita. Kita tidak sepenuhnya berkorban untuk menyatukan keluarga kita. Mari teman-teman, kita sama-sama mau merenungkan, mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa di dalam hati kita masing-masing. Nanti saya akan menutupnya di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan Tuhan mau memberikan kami waktu untuk mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Biar kiranya Engkau yang mengampuni itu, menghapuskan semuanya Tuhan, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh besar kasih pengampunan Tuhan, dan kita patut berterima kasih karena pengampunan Tuhan memulihkan kita semua. Mari teman-teman, kita naikkan pujian ini sejauh timur dari barat. Kita naikkan dari bagian refnya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
Berita anugerah diambil di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 dan 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita, marilah kita saling mengampuni satu sama lain. Damai Tuhan besertamu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita akan mendengarkan dan belajar dari firman Tuhan, firman yang berkuasa untuk mengubah sikap hati yang menegakkan di saat kita terjatuh. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita naikkan pujian, penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus yang mewahyukan firman-Mu, Roh yang diam di dalam hati setiap kami yang percaya, terangilah hati kami ketika kami akan membuka firman-Mu. Kiranya setiap kebenaran boleh kami mengerti dan akhirnya juga kami terapkan di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pembacaan dan perenungan firman-Mu saat ini. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Ibrani pasal yang ke-7, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Dan dalam jumlah yang besar,
mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan seperti imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. God-centered family. Demikianlah tema perenungan firman Tuhan pada hari ini. Keluarga yang berpusat kepada Allah. Keluarga yang tentunya meneladani Allah. Di dalam Ibrani yang sudah kita pelajari sejauh ini, kita melihat bagaimana penulis kitab Ibrani menyatakan supremasi Kristus sebagai satu-satunya Allah yang melampaui seluruh yang ada dan yang dikenal manusia. Allah yang berkarya di dalam dan melalui kehadiran putranya, Yesus Kristus, membawa keselamatan bagi manusia. Kitab Ibrani ditulis untuk jemaat yang sedang berada di dalam kondisi kehidupan yang sulit, karena mungkin tekanan yang dialami, karena mungkin kesulitan hidup yang mereka alami, membuat mereka kemudian meragukan kehadiran Kristus bagi mereka. Mereka meragukan untuk terus bisa percaya kepada Kristus, dan mereka berniat kembali kepada kepercayaan mereka yang lama. Untuk itulah surat Ibrani dituliskan, membawa mereka memandang sekali lagi kepada Kristus, melihat siapa Dia yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Penulis kitab Ibrani banyak menggambarkan tentang Kristus di dalam perspektif perjanjian lama yang dikenal oleh jemaat pada waktu itu. Kristus dikatakan sebagai imam besar. Dan bukan hanya itu saja. Dia juga digambarkan sebagai kurban yang dibawa oleh imam besar. Sehingga gambaran inilah yang ingin diberitakan kepada penulis orang-orang yang membaca surat Ibrani ini, supaya mereka kembali melihat kepada Kristus, melihat supremasinya, keunggulan Kristus, dan karyanya yang genap satu kali untuk selama-lamanya. Allah menyatakan bahwa Yesus adalah imam besar yang sempurna, berbeda dengan imam-imam besar sebelumnya yang ada di dalam perjanjian lama. Namun, bukan hanya Yesus sebagai imam besar, tetapi Dia juga adalah kurban bagi penebusan dosa. Menarik untuk memperhatikan, terjemahan yang lebih tepat seharusnya adalah kurban, bukan korban. Karena kalau kita mengenal istilah korban di dalam bahasa Indonesia masa kini, korban bahasa Inggrisnya adalah victim. Seorang yang menjadi korban misalnya. Tetapi Yesus adalah kurban.
Kurban itu bahasa Inggrisnya menggunakan istilah sacrifice. Apa yang dimaksud? Kurban mengandung makna kesediaan, kerelaan untuk mengorbankan diri bagi kepentingan orang lain. Itulah yang dinyatakan di dalam ayat-ayat Ibrani yang kita baca tadi, bahwa sebagaimana setiap kali imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus membawa darah kurban, maka kita melihat bagaimana setiap kali imam besar datang setiap tahun, dan kemudian tahun berikutnya harus datang kembali, dan bahkan sebelum dia datang mempersembahkan kurban itu, dia harus menyucikan dirinya terlebih dahulu. Sehingga di sini menunjukkan bahwa sebenarnya ritual yang selalu diulang setiap tahun itu adalah ritual yang tidak sempurna. Tetapi penulis Ibrani mau menunjuk kepada Kristus sebagai kurban penebusan dosa yang sempurna. Imam besar yang sempurna itu membawa kurban yang sempurna, yaitu dirinya sendiri, satu kali dan untuk selama-lamanya. Tidak perlu diulang lagi, karena kurban yang dipersembahkannya adalah kurban yang sempurna. Dan apa yang terjadi ketika kita melihat kurban Yesus yang sempurna? Maka kita bersyukur karena sebagai umat yang percaya kepadanya, kita mengalami hidup yang dimerdekakan dari dosa. Hidup yang di dalamnya kita mengalami pemulihan, boleh berdamai dengan Allah di dalam karya salib Kristus. Pengorbanan Kristus bukan hanya sebuah tindakan pengorbanan sukarela, tetapi membawa akibat yang luar biasa, pemulihan relasi Allah dan manusia. Menarik sekali jika kita melihat dan merenungkan tentang pengorbanan Yesus yang sempurna ini. Dan tentunya bagi kita, sebagai orang-orang yang dipanggil untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus, orang-orang yang hidup menjadikan Yesus sebagai teladannya, bagaimana sikap kita secara khusus di tengah kehidupan bersama sebagai umat Allah, sebagai komunitas orang-orang percaya, dan bahkan dalam unit yang terkecil seperti tema kita hari ini, God-centered family. Kita dipanggil hadir di dalam keluarga kita masing-masing. Keluarga yang menyatakan Yesus sebagai kepala keluarganya. Seharusnya sikap seperti Kristus muncul dan juga nyata di dalam keseharian kita. Yang menjadi pertanyaan perenungan bagi kita, apakah kita sudah menjadi orang-orang, anggota keluarga yang rela mengorbankan diri seperti yang Yesus lakukan? Tentu kita tidak membawa keselamatan karena Yesuslah yang menyelamatkan, tetapi pengorbanan kita bisa membawa dampak bagi kehidupan bersama, secara khusus mulai di dalam keluarga. Ketika Yesus menjadi pusat dalam kehidupan setiap keluarga, maka kiranya semangat mengorbankan diri bagi kepentingan orang lain, bagi kepentingan sesama, bagi kepentingan keluarga menjadi semangat kita bersama yang mengaku bahwa kita meneladani Kristus. Perikop yang kita baca hari ini menunjukkan kepada kita seperti apa sikap Yesus yang justru di dalamnya membawa keselamatan bagi setiap kita yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan keegoisan. Dunia yang bukannya rela berkurban, tetapi dunia yang bahkan rela mengorbankan orang lain demi kepentingan diri. Saya pernah mendengar ada yang mengatakan, saya ini Pak, orangnya baik. Belum apa-apa sudah memuji diri baik. Tetapi kemudian dia mengatakan, saya itu susah Pak. Kalau saya ketemu orang yang jahat, saya bisa lebih jahat dari dia. Wow, kalau saya disakiti Pak, saya akan menyakiti dia lebih lagi. Itulah semangat yang kita temui di dalam dunia
yang penuh dengan kompetisi ini, dunia yang penuh dengan berbagai konflik, dan ini hanyalah menyatakan dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, termasuk dalam kehidupan keluarga, persaingan terjadi. Di dalam keluarga yang sudah jatuh dalam dosa, kepentingan diri sendiri yang dianggap paling utama. Dan pertanyaannya, apakah semangat mengorbankan diri seperti Kristus masih menjadi ciri dari kehidupan keluarga kita? Keluarga yang berpusat kepada Allah, kiranya menjadi keluarga yang menyatakan karakter ilahi seperti yang Kristus teladankan. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kepentingan kita menjadi segala-galanya. Seringkali di dalam kehidupan keluarga, kita melihat memang banyak gesekan. Betul, keluarga adalah bagian terkecil yang Allah sediakan bagi kita. Tapi kemudian dosen psikologi saya pernah mengingatkan bahwa mungkin, sangat mungkin, yang menyakiti kita adalah orang yang dekat dengan kita. Apakah ada teman-teman yang disakiti oleh Presiden Joe Biden dari Amerika Serikat di minggu yang lalu? Wah, kejauhan ya. Joe Biden terlalu jauh dari kita. Mungkin yang menyakiti kita minggu lalu adalah ayah kita, ibu kita, saudara kita, keluarga, orang-orang yang dekat dengan kita. Situasi pandemi, malah banyak keluarga yang tetap harus tinggal di rumah, kumpul di rumah, tapi bukannya lebih akur, malah lebih banyak gesekan. Disinilah saya melihat betapa pentingnya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini memanggil kita yang sudah percaya pada Yesus, yang mau menjadikan Dia sebagai pusat hidup kita, bahkan pusat kehidupan keluarga kita. Maka kita dipanggil bukan hanya punya simbol-simbol Kristiani. Di semua rumah ada salib, mungkin ada Alkitab yang besar, bahkan kita mungkin punya meja untuk kita berdoa yang dihias dengan begitu indah. Tetapi kekristenan sejati bukan sekadar simbol, tetapi kehidupan yang hari ke hari sungguh-sungguh mencerminkan apa yang Kristus teladankan. Hari ini kita dipanggil untuk memikirkan tentang pengorbanan. Sebenarnya hal yang menarik berkaitan dengan pengorbanan, karena pengorbanan ini berkaitan dengan kasih. Kasih itu adalah kerelaan untuk memberi diri bagi yang dikasihi, termasuk mengorbankan diri. Dan ini bukan demi kepentingan sendiri. Ada orang yang bilangnya kasih, tetapi sebenarnya sedang mengambil. Karena dengan mengasihi, dia ingin mengambil dan mendapatkan sesuatu. Dan saya pikir itu bukan kasih yang dimaksudkan di sini. Apa yang terjadi ketika Kristus mengorbankan diri? Yohanes 3:16 mengatakan karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya, memberikan nyawanya bagi kita. Kristus tidak merampok apa-apa dari kita yang Dia kasihi, karena Dia bahkan memberikan seluruhnya bagi kita yang Dia kasihi. Maka ketika Tuhan memanggil kita untuk mengasihi sesama, tentunya semangat yang sama Dia rindu kita boleh lakukan. Kita dipanggil untuk menyerahkan yang terbaik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan supaya kita mendapatkan sesuatu, tetapi kasih yang sesungguhnya adalah memberikan sesuatu kepada orang yang kita kasihi. Dan termasuk di keluarga kita. Lingkungan terkecil yang Tuhan hadirkan supaya saudara dan saya bisa berbagi kasih. Mungkin kita berpikir, apa yang akan saya lakukan sebagai bukti saya mengasihi keluarga saya? Tidak selamanya bukti kasih itu haruslah dengan kuantitas yang besar. Atau bahkan ada yang berkata, haruskah dengan uang? Tidak demikian. Tetapi mari kita belajar untuk mengenal apa yang Tuhan berikan bagi kita. Mengenal keluarga kita, mengenali kebutuhan-kebutuhan mereka, dan berdoa sungguh-sungguh supaya melalui kehadiran kita, kita pun juga bisa dipakai Allah memenuhi kebutuhan mereka. Tuhan mungkin meminta saudara memberikan telinga
kepada anggota keluargamu, mendengarkan cerita mereka. Tuhan mungkin meminta saudara memberikan matamu untuk memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan mungkin meminta saudara mengulurkan tanganmu untuk membantu di tengah keluargamu. Dari pengalaman yang saya sudah lewati, ketika almarhum papa saya waktu itu di dalam masa-masa sakit yang panjang, dengan situasi yang tidak mudah, kami anak-anak bekerja, dan akhirnya mama saya yang harus merawat papa saya. Dan pada waktu itu, papa saya dalam situasinya yang sulit berkomunikasi karena demensia, sudah banyak hal yang lupa, sehingga teman-teman bisa membayangkan, tidak mudah bagi mama saya untuk menemani, merawat. Sehingga sebagai anak yang juga tahu panggilan yang Tuhan berikan hadir dalam keluarga, waktu itu saya mulai berpikir, apa yang bisa saya berikan, kurbankan. Kadang-kadang pulang malam sudah capek, habis pelayanan mungkin, atau mungkin dari pelayanan di luar kota dengan tubuh yang sudah letih. Tetapi kemudian saya berpikir lebih jauh, bagaimana saya bisa memberikan waktu, memberikan telinga saya untuk mendengarkan cerita atau ngobrol dengan mama saya. Bagaimana situasi mama saya harus merawat papa dan sulit berkomunikasi, sehingga mungkin mau cerita juga papa saya sudah tidak bisa menyambung lagi dengan cerita mama saya, sehingga saya melihat mama saya butuh orang-orang, kami anak-anak yang paling tidak bisa memberi waktu ngobrol bersama. Dan akhirnya itu yang saya coba lakukan. Minimal setelah saya pulang, saya akan duduk ngobrol dengan mama saya. Ngobrol apa saja yang mungkin seharian ini dia mau cerita. Hanya sekitar setengah jam. Walaupun lelah, capek, tapi saya berpikir inilah satu hal yang bisa saya kurbankan. Saya bekerja, saya melayani, mungkin saya bisa saja memberikan uang. Tetapi yang dibutuhkan lebih daripada itu. Mungkin mengorbankan waktu, mungkin mengorbankan tenaga, mungkin membantu mencuci piring di rumah, mungkin membantu untuk meringankan tugas. Dan seringkali anak sekarang, anak-anak kaum rebahan, mager gitu ya. Wah, anak muda adanya di kamar terus, kunci kamar, pakai headset. Saya pikir kita perlu mengorbankan kesenangan kita, supaya kita pun bisa dipakai Tuhan juga memenuhi apa yang menjadi kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Jangan bicara dulu dunia, ingin jadi berkat di tengah dunia ini, ke Afrika. Mari mulai jadi berkat di rumah kita masing-masing. Rindukanlah kehadiran saudara menjadi kehadiran yang membawa keluargamu juga boleh melihat bahwa Yesus hidup di dalammu. Karena semangat mengorbankan diri untuk kepentingan sesama, kepentingan orang lain, menjadi satu hal yang real, yang nyata, yang bisa dilihat dari hidupmu. Kristus adalah imam besar. Kristus adalah kurban pengampunan dosa yang sempurna. Kita, umat Allah yang dipanggil untuk meneladani Kristus, dihadirkan di dalam setiap keluarga untuk bersama-sama membangun keluarga kita. Mungkin dengan pengorbanan diri, waktu, tenaga, bahkan juga mungkin uang, supaya pada akhirnya kita semua menikmati anugerah Allah yang indah, yang memanggil kita untuk bukan hanya jadi berkat di keluarga, tapi doakan keluarga kita pun bisa menjadi keluarga yang memberkati keluarga lain. Keluarga yang mungkin rela mengorbankan dirinya, waktunya, uangnya, untuk juga boleh menjadi berkat bagi keluarga lain, bagi gereja Tuhan, bahkan bagi bangsa dan dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita, bukan hanya jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman yang sungguh-sungguh meneladani Kristus, yang telah menjadi kurban pengampunan dosa yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk firman-Mu, untuk teladan Kristus yang memberikan kepada kami satu penghayatan akan hidup yang mengorbankan diri. Dan kiranya
kehadiran kami di keluarga kami masing-masing. Pakailah kami Tuhan, dengan semangat mengorbankan diri. Juga boleh menjadi berkat bagi sesama di tengah keluarga kami, bagi orang tua kami, bagi saudara-saudara kami. Dan pada akhirnya bukan hanya bagi keluarga kami pun bisa berperan lebih luas lagi. Bagi gereja Tuhan, bagi masyarakat, bangsa, dan bahkan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa datang menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari menyatukan hati kita, menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk ibadah yang Engkau perkenankan kami jalani, nikmati pada hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang kembali menyegarkan hati kami. Kami berdoa Tuhan tolonglah kami boleh menjadi umat-Mu yang di dalam setiap keluarga kami benar-benar menjadikan Allah sebagai pusat dari kehidupan keluarga kami. Saat ini kami membawa doa kami untuk pergumulan bangsa kami, bahkan dunia ini. Berdoa secara khusus untuk penanganan pandemi COVID-19. Kami sungguh berdoa agar Tuhan yang kiranya menolong setiap umat Tuhan yang sedang mengalami penderitaan karena COVID-19 ini. Pakailah para medis, dokter, orang-orang yang benar-benar menjadi ujung tombak pelayanan medis untuk membawa pemulihan ini. Berdoa bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami, agar kiranya juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa pemulihan atas COVID ini di tengah bangsa kami. Kami berdoa untuk proses program vaksinasi COVID di Indonesia, agar boleh berjalan dengan adil, dengan baik, dengan maksimal, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Orang-orang yang berkepentingan membuat kebijakan publik, kiranya boleh membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat banyak. Berdoa untuk proses komunikasi, sehingga juga boleh diteruskan dengan baik kepada masyarakat, bangsa, dan negara kami. Kami juga saat ini membawa pergumulan untuk pemuda-pemudi yang ada di dalam jemaat kami. Secara khusus menyerahkan untuk para pemuda-pemudi yang sedang kuliah. Detailnya Tuhan memberkati setiap perkuliahan mereka meraih masa depan, cita-cita yang mereka rindukan. Yang sedang dalam tahap skripsi untuk menyusun tugas akhir, Tuhan yang memberkati, membimbing, memberikan kekuatan. Bagi mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan, kami mohon dalam anugerah-Mu, Engkau Allah yang memberikan pekerjaan yang terbaik
di waktu yang tepat sesuai kehendak-Mu. Bagi mereka yang sedang bergumul untuk mencari teman hidup, Tuhan juga yang kiranya Allah yang menuntun mereka untuk boleh menemukan teman hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan bagi masa depan mereka. Kami terus berdoa, berikanlah kesetiaan di tengah-tengah hati setiap pemuda untuk terus teguh bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan di situasi sulit sekalipun. Kami berdoa kiranya Tuhan menggairahkan, memberi semangat untuk terus bertumbuh, terus berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan syafaat kami, karena kami percaya bahwa kami datang kepada Allah yang bukan hanya mendengar doa, tetapi Allah yang sanggup menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Kami mempersembahkan seluruh doa ini di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita mendapat kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat pemuda dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya melalui transfer bank ke Bank BCA dengan nomor rekening 27330036669 atas nama GKI Cawang, atau menggunakan fasilitas QRIS dengan mencantumkan angka 43 pada digit terakhir nominal persembahan, atau dapat memasukkan ke dalam sebuah amplop dan dibawa ke gereja, kemudian memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gedung gereja. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dan Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapa di surga, terima kasih banyak atas kesempatan yang Kau berikan pada kami di sini untuk boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan kami ini boleh berguna hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja, dan biarlah setiap tangan-tangan yang memberikannya Tuhan berkati, dan juga setiap
kita yang mengelolanya Tuhan berkati dan boleh digunakan hanya untuk perpanjangan perluasan kerajaan Tuhan saja. Terima kasih banyak Bapa, Engkau sungguh baik dan luar biasa. Terimalah doa kami yang tidak sempurna ini, yang beraskan hanya di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Seperti yang Pendeta Alex sampaikan dalam khotbahnya, pengorbanan Kristus bukan hanya sebuah tindakan pengorbanan sukarela, tetapi membawa akibat yang luar biasa, pemulihan relasi Allah dan manusia. Apakah kita sudah menjadi orang-orang, anggota keluarga yang rela mengorbankan diri seperti yang Yesus lakukan? Mari teman-teman, kita mau mulai dari diri kita sendiri. Kita mau bawa keluarga kita ke hadapan Tuhan, mendoakan agar bisa bersama-sama dengan keluarga kita menikmati kasih Tuhan, berkat dan perlindungan dari Tuhan. Kita mau setia melayani Tuhan dan berbahagia menjadi keluarga Allah. Kita naikkan pujian keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya,
Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. Oke, hari ini akan ada beberapa warta bagi kita. Yang pertama, kita ada saat teduh di setiap hari Kamis. Nanti untuk jam mulainya akan diinfokan lebih lanjut di grup ya. Lalu yang kedua, kita akan ada persekutuan hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021. Nah, yang terakhir, kita ada teman-teman yang berulang tahun. Yeay, ada siapa aja tuh Kak? Teman-teman yang berulang tahun ada Gebi, ada Monang, Ani, Patas, Firta, Geges, dan Bang Fritz. Nah, kita akan menyanyikan selamat ulang tahun untuk teman-teman kita ya. Oke. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Pada kalian selamat ulang tahun. Pada kalian. Pada kalian selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.